Halo, selamat malam pemirsa Satelit TV Nyongepol. Senang sekali bersama saya Lina Putri berjumpa di program Dialog Interaktif. Seperti biasanya, di program ini kita akan membahas mengulik topik-topik yang menarik, dan pada kesempatan ini kita akan membahas terkait pengembangan ekonomi melalui DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Nah, telah bersama kita semua pada kesempatan ini saya akan mengenalkan. Yang pertama ada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Jawa Tengah, Dr. Insinyur Sujarwanto Dwi Atmoko MSI. Kemudian juga ada bagian perekonomian Setda Kabupaten Banjarnegara, PLT Kabak Perekonomian Dedi Restioko ST. Menyapa dulu ini yang pertama Pak Jarwanto. Halo Bapak. Selamat malam Mbak Elin. Selamat malam. Dan semoga Mbak Elin terus berjaya. Amin. Kabarnya bagaimana Pak? Sehat-sehat. Pendapatan cukainya besar, jadi Waduh, selalu sehat. bahagia terus ya Pak ya kalau pendapatan cukainya besar nih. Ya, Bahagia harus. nih. Karena setiap pendapatan negara, baik dari pajak, dari cukai, dari retribusi, itu memang sebesar-besarnya untuk membahagiakan rakyat. Betul. Nah, untuk itu nanti kita akan kupas lagi pemirsa terkait nanti DBHCHT dibuat apa aja sih sebenarnya dana ini. Kemudian Pak Dedi, kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah Mbak Erlin, kondisi baik. Baik, sehat juga ya Pak ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Sibuk apa nih kalau Pak Dedi? Kami sibuk melayani masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan maupun ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Banjarnegara Mbak Luar Erlin. biasa sekali. Semoga sehat selalu untuk Bapak-Bapak ini ya, dan juga sukses selalu. Baik pemirsa, dan untuk pertama nih saya akan menanyakan dulu. Pasti pemirsa banyak sering kali mungkin ya mendengar cukai, tapi kurang tahu nih cukai sebenarnya apa. Mungkin ke Pak Jarwanto dulu nih Pak, terkait cukai ini sebenarnya apa Pak? Pemirsa biar tahu nih. Ya, cukai itu bagian dari penerimaan negara terhadap suatu objek tertentu. Jadi cukai itu pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Nah, biasanya sifat karakteristik ini macam-macam ya. Misalnya barang itu punya karakter adiktif, artinya punya dampak kalau dikonsumsi itu bisa menimbulkan ketagihan. Rokok termasuk itu ya. Baik. Nah, maka harus ada pengambilan dari situ, ya namanya cukai. Tujuannya dikembalikan nanti cukai itu untuk mengatasi karakter adiktif tadi. Jadi sebenarnya cukai terhadap minuman beralkohol misalnya, sama, dia akan berakibat pada risiko, maka dikenakanlah cukai. Jadi seperti itu, itulah cukai. Baik. Kalau ini Pak, barang yang terkena cukai apa saja nih Pak? Saya pikir cukup banyak, tinggal dibaca di undang-undang ya, undang-undang dengan cukai. Saya tidak menghafal satu demi satu, tapi karakter barangnya seperti itu. Ada cukai minuman beralkohol, ada cukai terhadap rokok, ada cukai terhadap barang-barang yang memang tadi yang saya katakan karakternya itu. Baik. Kalau DBHCHT sendiri nih Pak, tembakau kan juga masuk kena cukai nih. Iya. Ini apa Pak? Boleh dikasih tahu pemirsa Pak pengertiannya secara mendetailnya? Iya. Ini dana apa sih sebenarnya gitu? Sering dengar tapi kadang nggak tahu nih apa. Tembakau itu masih didominasi untuk menjadi apa yang disebut dengan rokok. Nah, orang merokok itu menghisap nikotin, ya. Nah, nikotin ini yang dihisap ini bisa berisiko terhadap kesehatan. Kemudian juga bisa menimbulkan saat ingin terus itu, namanya saat adiktif, ya. Saat yang menimbulkan ketagihan. Kalau tidak merokok rasanya nggak oke, habis makan, merokok dan seterusnya. Nah, satu sisi kenapa nggak dilarang saja? Nah, tembakau ini juga merupakan ladang pangannya petani, yang ternyata petani kita juga cukup banyak yang menanam tembakau, dan turunan dari tembakau yang menjadikan rokok itu ada juga unsur lain, ada cengkeh, ada macam-macam. Nah, maka agar kemudian perdagangan rokok dan dinikmati oleh konsumen akhir ini bisa memulihkan atau menjaga agar masyarakatnya tetap sehat, produktivitasnya petani tetap baik, maka diambillah cukai oleh negara. Tapi di samping itu juga sebagai instrumen pengendalian agar semua orang dengan
ditetapkannya cukai dalam rokok itu tidak semua orang merokok gitu, membatasi pada kelompok-kelompok yang memang membutuhkan itu saja. Jadi tidak pada, makanya cukai juga bisa menjadi instrumen pengendalian atas perluasan. Oke, baik. Kalau terkait undang-undangnya sendiri Pak, apakah ada yang mengatur terkait DBHCHT ini Pak secara spesifik? Ya, ada. Karena cukai ini memang di bawah undang-undang. Nggih. Semua pungutan terhadap rakyat ada undang-undang. Terus kemudian ada PP, bahkan ada permen keuangannya, permen Q-nya, yang juga tidak hanya mengatur cara memperoleh cukainya, tapi bagaimana mengalokasikan cukai untuk tadi tujuan yang sebagaimana cukai harus dipungut Baik. tadi. Undang-undang yang mengatur apa nih Pak? Nah, coba jelaskan. Oke, nih, Pak geser Deddy. ke Pak Didi nih, pemirsa. Baik. Terkait DBHCHT Pak, Iya. undang-undang yang mengatur nih Pak. Oke. Jadi untuk DBHCT kita mengacu pada PMK ya, PMK 215 tahun 2001 tentang tadi pengalokasian maupun pendistribusian cukai. Di situ ketentuan-ketentuan tentang bagaimana mengalokasikan, mendistribusikan, ini diatur semua untuk istilahnya petunjuk teknis di lapangan. Acunya di situ. Baik. Iya. Cukai sendiri sebenarnya sudah diatur cukup lama. Tahu untuk cukai tembakau misalnya ya, itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 95 Baik. tentang cukai. Tidak hanya tembakau, itu saja untuk semua cukai. Nah, kemudian sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Itu yang terbaru. Nah, tadi yang disebutkan oleh Pak Deddy itu adalah aturan untuk Pelaksana. cukai rokok. Iya, Gitu. Baik. Saya geser langsung ke Pak Iya, Deddy. oke, monggo. Pak, terkait kebijakan yang dirumuskan Kabupaten Banjarnegara nih Iya. untuk DBHCHT ini apa dan seperti apa Pak? Bisa dijelaskan ke pemirsa? Oke, terima kasih. Saya nyapa untuk untuk pemirsa dulu. Selamat sore untuk Pak Jarwanto, selamat sore Mbak Elin. Semoga kita bahagia semua. Terkait dengan DBHCHT Kabupaten Banjarnegara, untuk kebijakan kita mengikuti aturan yang ada seperti tadi sudah disampaikan, yaitu Permen KUD 15 tahun 2021. Bahwasannya kami walaupun bukan daerah penghasil tembakau yang cukup besar bila dibandingkan dengan kabupaten yang lain, misalkan ada Temanggung, Wonosobo, tetapi karena Kabupaten Banjarnegara ini mempunyai lahan tembakau, produksi tembakau, dan juga kita penghasil cukai tembakau, kita alhamdulillah mendapat alokasi dari Pak Jarwanto untuk tahun 2024 ini 11,5 miliar. Kebijakan untuk alokasi anggaran ini kita mengacu kepada PMK, yaitu 40% kami alokasikan untuk kesejahteraan masyarakat Mbak Elin. Kemudian juga 10% kami alokasikan itu untuk penegakan hukum, dan yang terakhir adalah kita 40% untuk kesehatan. Jadi untuk penekanan di sini Kabupaten Banjarnegara, penekanan adalah pada prioritas, yaitu pada aspek kesehatan Mbak Elin. Oke. Kalau terkait anggaran DBHCHT tahun 2024 Iya. ini Pak, dibandingkan tahun lalu, apakah ada penurunan atau peningkatan nih khusus Kabupaten Banjarnegara? Iya. Alhamdulillah kami masih diberi kepercayaan oleh Pak Jarwanto untuk mengalokasikan anggaran 11,5 miliar, walaupun ini turun dari tahun kemarin sebesar 12,8 miliar, tetapi kami yakin ini sudah berdasarkan proporsi perhitungan sesuai dengan aturan yang ada. Alhamdulillah kami masih mendapat alokasi Mbak Erlin. Oke. Terima kasih Pak Jarwanto. Terima kasih nih buat dari provinsi ini. Oke. Kalau terkait dalam penyusunan DBHCHT sendiri Bapak, yang terlibat siapa saja sih Pak? Iya, tadi jadi kayaknya jadi orang kaya raya sih. Membagi duit Iya kemana-mana. benar-benar. Jadi intinya dana cukai itu dikelola di daerah sama dengan dana cukai atau dana bagi hasil yang lain. Saya ceritakan gini dulu lah. Cukai ini sebenarnya merupakan pendapatan negara. Cara memperolehnya adalah dibayarkan oleh perusahaan yang menempelkan kertas cukai itu. Baik. Siapa itu ya? Pabrik rokok kan. Jadi maka setiap bungkus rokok itu selalu ada pita cukainya. Nah, pita cukai itu lah dibayar oleh pabrik rokok kepada negara. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itulah barang-barang yang kena cukai. Tapi fungsinya sekali lagi agar kemudian masyarakat tahu bahwa oh Pak, rokok itu dikenai cukai. Berapa cukainya? Ya sesuai yang tertera di dalam di dalam bungkus rokok gitu. Jadi siapa yang memungut adalah pemerintah nasional
dari pabrik rokok yang memproduksi rokok dan memasang pita cukai itu. Nah, dari pendapatan nasional atas cukai rokok, kemudian ada bagi hasilnya. Jadi pemerintah pusat membagikan pendapatan cukai dari daerah, penghasil cukainya dikembalikan ke daerah provinsi. Nah, di provinsi nanti ada dibagi. Ada yang memang dibelanjakan di pemerintah provinsi, ada yang dibagikan kepada pemerintah kabupaten kota. Dan pemanfaatannya sudah di earn marking namanya. Jadi sudah diperintahkan yang dari disebut dengan Permendyu 215 tadi. Oke. Nah, di situ untuk mengamankan apakah kebijakan membelanjakan dana bagi hasil cukai itu baik, maka dibentuklah tim. Ya, tim tadi tugasnya merumuskan kebijakan tentang alokasi cukai, mengendalikan distribusinya, pelaksanaannya sampai mengevaluasi dari pelaksanaan cukai itu. Di provinsi dipimpin oleh seorang sekda, lalu kemudian turunannya adalah kami di Asisten Ekonomi dan Pembangunan yang melaksanakan tugas operasional bersama dengan staf terkait yang ada di anggaran, di perencanaan, di Bapeda, di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, lalu kemudian dengan inspektorat, dengan Biro Administrasi Bangda, Biro ISDA. Nah, Biro ISDA inilah yang kemudian Biro Infrastruktur Daerah yang menjadi tempat sekretariatnya untuk mengendalikan ini dan menyiapkan bahan bersama tim terkait tadi. Tapi semua cara penganggaran sama pencairan anggaran dan semuanya melalui mekanisme anggaran biasa saja. Baik, Gitu. berarti ada tim khusus ya Pak ya untuk merumuskan. Ya, tim yang DBHCHT. membantu aja. Nah, Banyak lini yang sebenarnya itu tidak tergabung. terlalu khusus menjadi khusus, tapi tim yang membantu TAPD khusus untuk penanganan pengendalian dana cukai Oke, rokok. itu di provinsi, di kabupaten juga sama ya Pak ya, kurang lebihnya. Iya. Sama, Pak. Baik, dan pemirsa nanti untuk segmen selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi terkait dengan pengembangan ekonomi dan juga pertanian melalui DBHCHT untuk terutama khususnya untuk Kabupaten Banjarnegara. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif. Baik pemirsa, kembali lagi di program Dialog Interaktif. Tentunya bersama dua narasumber kita yang luar biasa, ada Bapak Jarwanto dan juga Pak Dedi. Kita akan ngebahas tentang pengembangan ekonomi melalui DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Tadi sudah dijelaskan cukai itu apa, kemudian anggarannya, undang-undangnya seperti itu ya. Kemudian di segmen ini kita akan bahas ada beberapa hal yang saya tanyakan Pak terkait program dan juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan terkait DBHCHT. Mungkin di Provinsi Jawa Tengah sendiri Pak, untuk pembagian persentasenya sendiri Pak, secara detail DBHCHT ini berapa persen dan untuk sektor apa nih Pak? Iya. Oke, pertama tadi saya sudah menjelaskan ya bahwa dana cukai itu dikenakan atas produk yang sekali lagi punya kekhasan di dalam undang-undang. Nah, khasnya cukai ini satu, dia sangat punya manfaat sebenarnya pada kesejahteraan petani. Maka penganggaran dari dana cukai di daerah, di provinsi itu mengacu dari PMK 215 tadi. Pertama, kelompok untuk membangun kesejahteraan dari penghasil cukai. Itu dananya sebesar-besarnya 50%, ya. Nah, 50% itu ya bukan sebesar-besarnya sebenarnya. Itu sekurang-kurangnya gitu. Baik. Jangan kurang lah gitu ya. Nah, di situ ada 3 program. Program pertama adalah untuk memperbaiki kualitas tembakau. Tembakonya itu yang makin berkualitas, jumlah luas tanamnya mungkin nggak harus naik, tapi kualitinya bagus gitu. Sehingga sedikit tapi kualitas bagus. Yang kedua, program untuk pembinaan di sektor produksinya, di industrinya. Nah, kemudian yang ketiga, program untuk pembinaan sosial. Artinya petani tembakau, buruh rokok tembakau ya jangan
nelongso gitu. Maka kita bahagiakan mereka. Oke. Nah, kemudian yang kelompok kedua adalah bagaimana kembali untuk kesehatan. Karena menjaga masyarakat jangan sampai terdampak atas efek nikotin. Maka di situ rumah sakit juga kita bantu penguatan agar pelayanan kesehatan itu baik. Yang kedua juga ya termasuk tadi, pokoknya tidak boleh ada orang sakit gara-gara itu, apalagi sampai tidak terlayani. Nah ini juga setingginya 40% gitu. Baik. Nah yang terakhir 10% itu untuk upaya bagaimana orang tertib bayar cukai, maka di penegakan hukum. Nah penegakan hukum itu industrinya ya kita arahkan ojo sampai membuat rokok yang tanpa cukai, gitu kan. Nah kedua juga bagaimana kalau terjadi juga harus ditegakkan, maka kita juga ada proses penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai. Nah terus kemudian juga ya itu yang ilegal-ilegal kita berantas juga itu. Jadi negaranya diamankan dengan setinggi-tingginya 10%. Baik, berarti bisa dibilang ada 50% untuk kesejahteraan sosial, kemudian 40% untuk kesehatan, kemudian 10% untuk penegakan hukum ya Pak ya. Oke, Pak Dedi, untuk Kabupaten Banjarnegara sendiri Pak, tadi disebutkan 50% untuk kesejahteraan, kemudian 40% kesehatan, 10% penegakan hukum. Untuk realisasi programnya sendiri, spesifik di Kabupaten Banjarnegara, untuk yang pertama kesehatan dulu Pak, yang sebanyak 40%, itu apa Pak? Maturun Bali. Untuk kegiatan program, terutama untuk bidang kesehatan, di Kabupaten Banjarnegara kita ada rehab puskesmas, ada 3 puskesmas, kemudian ada pengadaan ambulans. Ini untuk melayani tidak hanya di daerah hasil cukai tembakau, tembakau, tapi untuk wilayah seluruh Kabupaten Banjarnegara. Kemudian untuk yang lainnya, untuk kesejahteraan masyarakat, kita ada terkait dengan tadi peningkatan hasil. Peningkatan hasil produksi itu terkait dengan kita membantu pengadaan alat untuk hand sprayer, kemudian kultivator, juga untuk pemasaran supaya jalannya bagus, maka jalan produksi kita bantu untuk kita perbaiki. Ada 3 lokasi pembangunan jalan produksi, itu untuk peningkatan produksinya. Kemudian juga tidak hanya di situ, tadi Pak Jarod sampaikan, ada peningkatan kesejahteraan. Jadi untuk petani-petani tembakau, kemudian buruh-buruh tembakau, ini kita ada BLT sebesar kurang lebih 1.500 peserta, yang itu akan kami berikan 300.000 per bulan selama 4 bulan. Tidak berhenti di situ, Mbak Elin, kita juga ada peningkatan keterampilan untuk petani tembakau. Kan petani itu tidak selamanya panen itu ya, ada masa-masa senggang. Diharapkan di masa senggang itu mereka bisa produktif, sehingga kita beri pelatihan, antara lain pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, kemudian pelatihan terkait dengan mungkin elektronik, itu untuk menambah penghasilan mereka. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Kemudian kalau terkait anggarannya sendiri Pak, Kabupaten Banjarnegara mengalokasikan untuk kesehatan berapa, penegakan hukum berapa, dan kesejahteraan sosial berapa nih Pak? Ini saya buka data lagi Mbak Ellen ya. Boleh. Untuk kesejahteraan masyarakat kita anggarkan 3,6 miliar. Jadi tadi dari dana yang dari provinsi 11,5 miliar tahun 2024, ini kita tambahkan dana silpa, artinya dana yang tidak dipakai tahun-tahun sebelumnya sebesar 3,9 miliar, sehingga tahun ini 2024 Kabupaten Banjarnegara mengelola DBHJT sebanyak 15,4 miliar. Dengan rincian untuk kesejahteraan masyarakat tadi 3,6 miliar, kemudian untuk penegakan hukum ya, ini sebesar 10%-nya, ini sebesar 2,2 miliar. Kemudian untuk yang lain, untuk yang penegakan hukum ini 1,19 miliar. Dan yang terakhir yang paling banyak adalah untuk untuk program kesehatan. Program kesehatan ini ada 7,9 miliar. Jadi memang prioritas sesuai PMK adalah bidang kesehatan, dan ini sesuai dengan kondisi kami Banjarnegara, prioritas kesehatan menjadi penekanan utama untuk DBHJT ini. Kalau terkait program Pak, masih spesifik di Kabupaten Banjarnegara. Kita kan sudah melewati tahun 2023. Di 2023 evaluasinya apa nih Pak? Yang sudah berjalan nih?
Untuk 2023 secara umum sudah berjalan dengan baik. Misalkan untuk kesehatan, program kesehatan, semua puskesmas ini bisa dibangun selesai semua 100%. Tetapi memang ada, ini untuk Pak Jarwanto juga, terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan terutama yang menggunakan metode pengadaan tender. Jadi banyak sekarang penyedia-penyedia jasa yang melakukan pelelangan atau penawaran itu sampai di bawah 20%. Misalnya glosor-glosoran. Ini sangat dalam pelaksanaan sangat menyulitkan untuk pengawasan, terutama pada sisi penyelesaian pekerjaan dan kualitas. Dan perlu energi effort yang cukup besar dari pengelola kegiatan untuk istilahnya memantau supaya selesai. Tapi pada prinsipnya itu bisa diselesaikan semua. Kemudian untuk bidang kesejahteraan masyarakat ini juga sudah bisa dilaksanakan semua. Anggaran BLT sudah bisa tersebar semua, diterima. Kemudian untuk penegakan hukum juga sudah bisa dilaksanakan. Dan insya Allah nanti tahun ini 2024 hasil sitaan untuk dari kerjasama Satpol PP dan Bea Cukai, nanti satu ekskarsinan Banyumas akan dimusnahkan di Kabupaten Banjarnegara untuk tahun 2024 ini. Baik pemirsa, jadi bisa kita simpulkan bersama untuk terkait pengembangan ekonomi programnya nih yang melalui DBHCHT Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu tentunya di tahun 2024 ini kita pasti penasaran nih, apakah ada program baru nih terkait pengembangan ekonomi dan juga pertanian melalui DBHCHT Kabupaten Banjarnegara. Makanya jangan kemana-mana, pemirsa tetap di Dialog Interaktif. Baik, kembali lagi di program Dialog Interaktif bersama saya Lina Putri. Tentunya kita masih akan membahas terkait pengembangan ekonomi dan juga pertanian melalui DBHCHT terkhusus Kabupaten Banjarnegara. Masih tentunya bersama dua narasumber kita, ada Bapak Sujarwanto dan juga Pak Dedi nih. Baik, melanjutkan tadi pemirsa, seperti di spill 2023 program pengembangan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan baik. Untuk 2024 sendiri Pak, apakah ada program-program atau terkait programnya, target-target baru atau seperti apa nih Pak? Oke, terima kasih Mbak Eling. Untuk pelaksanaan DBHCHT 2024, pada prinsipnya kita sama dengan 2023 terkait dengan program, karena kita itu sudah merupakan ITMAK seperti tadi zaman Pak Jarwanto, yaitu pada kesejahteraan masyarakat, kemudian penegakan hukum, dan kesehatan. Untuk kesejahteraan masyarakat, kita alokasi sama, yaitu terkait dengan peningkatan produksi hasil produksi. Ada bantuan untuk kultivator, kemudian hand sprayer yang membedakan untuk jumlahnya ini lebih banyak untuk tahun ini. Kemudian juga untuk BLT, tahun kemarin kita 140, tahun ini kita 1.500 penerima. Kemudian untuk pelatihan juga sama untuk ditujukan kepada petani-petani tembakau dan buruh industri. Kemudian untuk bidang kesehatan kita tahun ini membangun merehab 3 puskesmas. Baik. Nah, puskesmas dan pustu seperti itu, dan ada bantuan untuk ambulan. Oke. Ada beberapa program baru. Iya. Kemudian nih Pak, untuk Jawa Tengah sendiri Bapak, terkait anggaran Pak, khusus pengembangan ekonomi nih Pak, dan pertanian melalui DBHCHT, nominalnya sendiri berapa nih Pak, kalau boleh tahu? Ya, di Jawa Tengah ini kan saya lagi yang menerima bagi hasil cukai di tahun 2024 ini 1 triliun, banyak kan? Ya, banyak sekali. Ya, 1 triliun 90 miliar 27 juta 953 itu ya ribu gitu. Nah, sementara kita bagi ke daerah lebih banyak. Di provinsi dikelola 324 miliar setengah lebih. Kemudian di kabupaten kota 765 miliar setengah lebih ya, 765,5. Nah, ini dibagi seluruh Jawa Tengah. Nah, programnya sama. Cuma bedanya pasti kedetailannya. Kalau tadi misalnya pembinaan bagaimana ekonomi petani, Pak Dedi kan katakan bagaimana alat. Nah, alatnya sampai pada sasaran-sasaran itu. Nah, kalau di provinsi lalu apa? Sama, sebenarnya kita lebih makro. Pertama, program untuk bagaimana meningkatkan mutu hasil tembakau. Maka kita
juga melakukan kaji-kaji teknis agar jenis-jenis tembakau tertentu yang menjadi rekomendasi kita sesuai dengan agroklimatnya. Baik. Jadi karena tembakau ini macamnya banyak. Kalau temanggung bahkan sampai yang tertinggi ada namanya tembakau serindil kan? Betul sekali, terkenal sekali itu Pak. Tapi ada tembakau yang nanti Virginia yang jenis tertentu untuk tujuan cerutu misalnya. Ada tembakau lokal sebenarnya, banyak orang bilang tembakau Jowo. Itu yang biasanya dirajang sendiri untuk kepentingan rokok lokal gitu ya, dan tapi juga rokok besar itu. Nah, ada tembakau frosten, macam-macam tembakau itu. Okay. Nah, disitulah kemudian kesesuaian agroklimat itu menjadi petunjuk-petunjuk Dinas Pertanian untuk mengarahkan petani agar produktivitasnya terbaik. Nah, kemudian juga bagaimana pelatihan peningkatan kualitas tembakau tadi bisa dipahami di tingkat petani. Maka penyuluh-penyuluh kita terus lakukan pembinaan-pembinaan pada petani. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana mengelola panen dan pasca panen. Panen yang pas kapan sih? Terus bagaimana mengolah pasca panennya? Kalau menjemur, bagaimana teknik menjemur, memeram, bagaimana memeram tembakau yang baik. Dan kemudian juga kalau harus dirajang, maka mesin rajangnya juga harus yang base-nya tidak terlalu banyak. Bagaimana menjemur di para-para, bagaimana menjemur di rumah pengeringan. Sampai akhirnya bagaimana memeram tadi. Karena tembakau itu bukan sekarang dirajang kering untuk dijual. Yeah. Semakin lama disimpan, semakin dia berkualitas. Nah, kemudian tentu bagaimana mendorong penerapan inovasi-inovasi. Nah, kemudian juga bagaimana tadi mendorong sama-sama, tapi sarana prasarana yang sebenarnya ini dilakukan oleh kabupaten kota, tetapi kita dorong standar-standarnya di daerah. Gitu. Baik, Pak. Tadi disebutkan ada program penyuluhan juga. Nah, dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri bekerja sama dengan pihak mana saja kah Pak untuk program penyuluhan ini dan juga program-program lain nih? Kalau petani kan kita ini punya Dinas Pertanian. Nah, Dinas Pertanian punya organ ke bawah, tembakau itu yang ini kan unsur perkebunan, namanya bidang perkebunan. Nah, ini punya tim penyuluh. Nah, tapi juga dalam hal tertentu, dalam sangat riset apa segala, juga dengan lembaga riset gitu. Jadi gitu. Jadi melibatkan ya banyak unsur yang bisa terlibat gitu. Tapi saya lagi di dinas provinsi pun terbagi. Seperti ini diserahkannya ke dinas yang menangani pertanian dan perkebunan. Baik. Terus ada yang di beberapa bagian yang memang dipakai untuk di perindustrian. Karena ekonomi tadi kan di pertaniannya. Kalau di industri juga sama. Bagaimana agar industri itu efisien di alat produksinya, di manajemen produksinya, dan kemudian juga bagaimana masyarakat buruhnya itu juga sejahtera. Baik, kalau Kabupaten Banjarnegara sendiri Pak Dedi, Pak dalam melaksanakan program pengembangan ekonomi, biasanya menggandeng siapa saja nih Pak? Unsur-unsur mana saja yang diajak bekerja sama nih Pak? Jadi untuk terkait dengan pengembangan ekonomi, terutama untuk kegiatan dana bagi hasil surat tembakau ini, kita bekerja sama dengan unsur-unsur dari OPD yang terkait Dinas Pertanian, kemudian Dinas Tenaga Kerja, kemudian juga untuk penegakan hukum kita dengan Kominfo. Kominfo ini terkait dengan nanti sosialisasi bagaimana supaya cukai tembakau ini istilahnya bisa dilaksanakan secara orang menggunakan rokok itu rokok yang legal melalui berbagai media elektronik, media kita ada pasang banner, spanduk, kemudian juga kita untuk Satpol PP itu bekerja sama dengan Bea Cukai. Bea Cukai itu terkait dengan untuk penegakan hukumnya, sosialisasi supaya bagaimana masyarakat tidak menggunakan rokok legal. Kemudian pengumpulan informasi barang kena cukai. Juga terkait dengan peningkatan ekonomi ini, dari awal perencanaan kita bekerja dengan asosiasi asosiasi petani tembakau. Mereka kebutuhannya apa saja diusulkan ke kami, kemudian kami usulkan untuk didanai dengan dana bagi hasil surat tembakau ini, Mbak Erin. Tentunya menggandeng banyak unsur nih ya Pak ya untuk melakukan pengembangan ekonomi. Nah,
untuk pengembangan ekonomi sendiri kan perlu adanya pembangunan fisik maupun non fisik nih Pak, seperti infrastruktur, kemudian pembangunan SDM. Apakah di Kabupaten Banjarnegara nih terkait pembangunan fisiknya adakah Pak? Kalau ada mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nih. Jadi kalau secara makro kita bicara pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara, kita pertumbuhan ekonomi kan sudah sampai 5,29%. Dan perlu diketahui Mbak Ening bahwa kontribusi terbesar untuk pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara adalah sektor pertanian. Salah satu sektor pertanian itu adalah tembakau. Nah, maka kegiatan-kegiatan dari dana bagi hasil juga tembakau ini kalau kita kembangkan, kita beri perhatian, ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro di Kabupaten Banjarnegara. Untuk kegiatan fisiknya, kita yang paling yang paling ada di istilahnya paling dekat dengan petani-petani tembakau, yaitu pembangunan jalan produksi tani. Bagaimana supaya nanti petani sudah panen, kemudian pemasarannya lancar, itu didukung dengan sarana prasarana jalan. Kita bangun ada 3 lokasi di Kecamatan Pejawaran, di Kecamatan Pagentan, dan Kecamatan Batur. Baik, itu untuk yang fisik. Kalau untuk non fisiknya nih Pak, seperti pembangunan SDM, pelatihan-pelatihan apa saja Pak yang sudah terlaksana? Untuk pelatihan yang dilaksanakan, seperti tadi saya sampaikan, terutama untuk petani-petani tembakau dan buruh industri pabrik rokok, untuk mengisi mereka waktu luang itu kita ada pelatihan dalam bentuk pelatihan tatap muka, kemudian pelatihan menjahit, kemudian untuk yang bapak-bapak itu ada mungkin masih yang muda, pelatihan montir sepeda motor. Diharapkan dengan ada pelatihan ini menambah keterampilan dan bisa mengisi waktu mereka di sela-sela mereka tidak bercocok tanam atau tidak istilahnya mengolah pertanian mereka gitu. Oke, berarti para petani tembakau ini diberi keahlian khusus, diberi pelatihan tambahan khusus, keterampilan, betul. Agar di sela-sela masa tanam ini ya Pak betul. Ada penghasilan lebih. Kemudian kalau di Jawa Tengah sendiri Pak, di provinsi secara global, apakah ada program-program khusus Pak? Iya, begini. Pertama kan tadi orang menanam tembakau itu ada musimnya kan, dan musim tanam sampai panen itu berada di musim kemarau, ya. Nah itu biasanya 3 bulan efektif lah, 3 bulan, 3,5 bulan. Nah setelah 3,5 bulan berarti yang 8 bulan kemana nih kan? Nah yang 8 bulan jangan-jangan belanja hasil tembakaunya kan, jadi kemana-mana belanja aja. Nah ini kita ajari manajemen berusaha di antara itu. Memang ada yang kemudian menanam padi kan, tapi ada juga yang memang pada saat tembakau dia memang buruh menyewa tanah untuk tembakau. Nah di saat tidak itu apa? Maka disitulah kemudian pada petani tembakau kita berikan tadi latihan keterampilan, bantuan modal usaha, agar dia bisa membelanjakan hasil tembakaunya itu pada belanja produktif juga. Nah inilah upaya meningkatkan ekonomi kesejahteraan petani tadi. Nah beda lagi dengan masyarakat yang buruh rokok. Kalau buruh rokok itu sepanjang tahun. Iya benar sekali. Nah, sepanjang tahun dia kerja. Tapi kerja sebagai buruh mungkin hasilnya nggak terlalu cukup untuk keluarga. Maka kita juga perhatikan bagaimana buruh ini dengan keluarganya. Yang jaminan kesehatannya lah, kemudian bagaimana dia menyekolahkan anaknya. Maka ada inovasi-inovasi yang kita dorong, anak buruh rokok tidak lagi buruh rokok, tapi dia jadi bosnya rokok kan itu. Nah itulah diprogramkan beasiswa untuk pendidikan tinggi gitu. Nah jadi ini, nah kemudian juga risiko-risiko terhadap pertanian. Nah maka jaminan keberhasilan tembakau itu juga harus ada ya semacam insurance itu bagi petani. Nah disinilah kemudian juga dibutuhkan supporting tentang data petani tembakau lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya kita berharap betul-betul petani tembakau itu teridentifikasi. Mana petani dengan pemilik lahan dan dia big boss itu, di petani kan bisa big boss juga tuh. Nah kemudian juga ada buruh tembakau. Ada buruh itu betul-betul bekerja untuk petani tembakau. Ada juga yang memang buruhnya itu dia penyewa lahan untuk petani. Nah, ini saya sangat berharap, kita di provinsi sangat berharap kabupaten kota punya data fix betul. Bahkan profil keluarganya.
Nah, harapannya kemudian masalahnya bisa terpotret dengan baik, lalu kemudian intervensi penggunaan cukai ini juga akan pada titik yang efektif dan efisien. Itu yang sedang kita dorong. Oke, Pak, tapi pernah nggak sih nih ke Pak Jarwanto dulu, Bapak pernah menemukan pengaduan-pengaduan masyarakat, Pak, kita petani ada masalah ini gitu? Banyak. Seperti apa Pak contohnya Pak? Banyak. Kalau masalah pengaduan cukai, Pak, saya ini petani tembakau belum dapat cukainya. Terus, Pak, saya belum dapat programnya, saya kurang banyak. Waduh, kurang banyak juga. Tapi lebih dari itu banyak yang komplainnya, Pak, gimana nih tembakau saya panennya bagus. Tahun ini kan bagus banget, Iya. musimnya bagus, ini bagus, tapi nggak laku ya Pak. Nah, maka negosiasi dengan industri agar kemudian petani tembakau ini baik, ini perlu kita fasilitasi. Nah, jadi panennya tiba-tiba suatu masa kan musim hujan cepat tiba. Iya. Rugi Pak, kita nanam belum saya panen udah langsung kena hujan, jatuh harganya. Nah, seperti ini resiko itu harus kita jamin gitu. Nah, maka PT penjaminan atau perusahaan yang menjaminkan risiko atau bahkan asuransi juga kita bisa turunkan ke sana. Jadi sekali lagi kita sangat berharap petani tembakau sejahtera, pemanfaat tembakau juga sehat, dan kemudian tidak meluas. Jadi kita juga tidak ingin petani tembakau di mana-mana tembakau ya Pak. Menjaga pada posisi itu sehingga posisi tawarnya baik. Saya ingin sampaikan satu pilihan petani ya. Petani itu kan dikelompokkan 3 kelompok. Bagi petani pangan itu memang hampir mencukupi untuk makan. Meskipun sekarang beras bagus ya, harga NTP-nya tapi prinsipnya petani pangan itu cukup untuk makan dan orang diminta untuk menanam karena untuk stok pangan harus dijaga. Nah, kemudian kelompok kedua petani untuk industri. Nah, tembakau ini, petani tembakau ini pertanian untuk mensupport industri. Tebu, tembakau, cengkeh, dan seterusnya itu ya. Nah, ini untuk sejahtera juga tidak mudah. Karena apa? Harga akhirnya ditentukan oleh industri dan mensyaratkan kepemilikan lahan yang luas. Nah, inilah maka kalau petani tembakau kecil-kecil itu ya kalau rugi-rugi beneran gitu. Iya. Nah, jadi memang tidak bisa menentukan harganya. Nah, tapi kelompok yang ketiga adalah petani kreatif. Petani untuk kesenangan, yaitu kelompok petani yang menghasilkan buah, durian, nanas, macam-macam lah yang itu. Nah, itu harganya ditentukan oleh kita petani. Nah, Baik. jadi petani bisa milih nih, daripada tembakau, yuk petani yang kreatif. Iya, ada pilihan ya Pak Iya, ya. pilihan. Tergantung petaninya sendiri. Kalau Kabupaten Banjarnegara sendiri Pak, menemukan aduan-aduan apa aja nih Pak? Provinsi tadi katanya Pak Jarwanto banyak nih. Kalau Banjarnegara, warga Banjarnegara apa nih aduannya? Pada prinsipnya secara umum sama dengan provinsi, tetapi yang bedanya adalah pada skup luasan. Kita kan untuk petani tidak banyak, luasannya juga tidak luas. Mereka banyak mengadu terkait dengan sarana prasarana, kemudian pemasaran, yang itu semua ditampung di Asosiasi Petani Tembakau, dan itu semua akhirnya menjadi usulan program. Betul Pak Jarwanto, ini kurang banyak, ada yang kurang banyak, Iya. ada saja kemauan mereka, tetapi pada prinsipnya semua itu dalam mereka ingin sejahtera. Dan saya setuju dengan Pak Jarwanto, memang harus dipetakan secara menyeluruh keluarga petani ini, apakah mereka membutuhkan pendidikan, membutuhkan yang lainnya. Saya sangat senang ada program dari provinsi untuk menindaklanjuti ini. Saya kira ke depan petani tembakau akan semakin sejahtera dengan adanya DBHCHT ini. Oke, tentu kita harapkan bersama nih Pak. Betul, DBHCHT ini dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, terkait kebermanfaatan ini nanti akan kita kupas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Dialog Interaktif. Baik pemirsa, masih di acara Dialog Interaktif, dan di segmen terakhir ini tadi kita sudah banyak mengulik dari segmen pertama sampai segmen ketiga terkait DBHCHT. Nah, terkait impact nih yang dirasakan masyarakat melalui DBHCHT sendiri, mungkin dari Pak Jarwanto Pak, seperti Ya. apa nih Pak?
impact kita belum mengukur secara khusus ya. Tapi paling tidak hari ini nilai tukar petani di sektor perkebunan baik-baik saja. Artinya tidak dalam posisi merugi, angkanya di atas 100 tuh. Jadi kalau angka seperti itu baik adanya. Karena ukuran petani itu ada dua ya, NTP dan NTUP, nilai tukar petani dan nilai tukar usaha pertanian. Gitu. Nah kalau dua itu bisa diukur dengan baik, maka disitulah impact-nya. Jadi saya ingin ceritakan ya. Jadi nilai tukar petani Jawa Tengah itu secara umum 117,11. Artinya dari proses bertani, usaha taninya itu dibandingkan dengan biaya pengeluaran keluarga petani itu masih sisa 17,11% Baik. secara umum. Nah kalau tadi petani itu menanam untuk kebun itu 110,64. Berarti usaha perkebunan itu punya saving dari usaha taninya itu 10,4%. Itu nilai tukar petani. Nah kalau kita bicara NTUP-nya, nilai tukar usahanya lebih besar lagi. Perkebunan itu sampai pada 111,7. Jadi 11,7% itu keuntungan yang di saving oleh petani. Baik. Jadi URIP kecukupan tapi masih bisa 17 ya. Kalau misalnya dia putaran uangnya petani itu katakanlah sebulannya 2 juta, maka 340.000 Iya. simpan bank. Masih ada saving ya Pak ya, Keren ada kan? dana ya. Nah itu impact. Ini data yang bicara. Baik. Nah kemudian yang kedua, tiap tahun banyak orang tetap nandur tembakau. Artinya Benar apa? sekali. Berarti tembakau ada untungnya sih. Iya. Nah, kemudian kalau kita lihat, saya dulu kecil-kecil juga petani tembakau, zaman saya kecil dulu. Jadi kalau petani mau belanja barang tidak di luar keseharian, misalnya kesempatan beli sepeda, kesempatan beli mas-masan kalau ibu-ibunya, kesempatan makan sate gitu ya. Itu kalau panen tembakau. Iya. Kalau panen padi enggak, panen padi itu ya makan aja, biasa sekali ya. Tapi kalau panen tembakau itu waktunya orang membeli barang untuk yang sifatnya ya sedikit kemewahan. Baik. Itu secara data tadi sudah disebutkan Ya. Pak, spesifik di Kabupaten Banjarnegara yang dirasakan masyarakat adanya DBHCHT ini Pak. Apa Pak? Ya. Singkat saja. Untuk masyarakat ada dua, tidak hanya petani, khususnya untuk petani tembakau, mereka akan merasakan kemanfaatannya untuk kesejahteraannya. Tadi sudah ada pelatihan-pelatihan, terus pembangunan fisik, kemudian ada BLT, ini akan mendapat kesejahteraan. Yang kedua untuk masyarakat secara umum, Mbak, secara umum dengan adanya pembangunan puskesmas, pelayanan kesehatan ambulan, ini akan menambah pelayanan di tingkat dasar untuk kesehatan ini semakin cepat dan semakin baik. Saya kira untuk masyarakat baik petani tembakau maupun masyarakat Banjar secara umum impact-nya cukup baik. Dan secara kabupaten kontribusi sektor pertanian ini masih baik untuk pertumbuhan ekonomi, masih cukup besar. Gitu. Berarti bisa dibilang DBHCHT untuk Kabupaten Banjarnegara memberi kebermanfaatan Pak. Betul. Khususnya untuk para petani tembakau yang ada seperti betul. itu. Baik, Pak, terakhir nih mungkin dari Pak Jarwanto dulu ada pesan yang disampaikan Pak, khususnya untuk para petani di Jawa Tengah Pak, petani tembakau. Petani tembakau untuk terus berkarya meningkatkan kualitas tembakunya. Tapi juga kalau ada kesulitan jangan segan-segan untuk datang ke pemerintah. Apa yang dihadapi kesulitan itu, dan dana cukai pasti untuk kalian, ya. Nah, termasuk pada produsen rokok, jangan ngemplang masalah cukai, jangan pernah mengedarkan cukai rokok tanpa cukai. Kalau ada itu musuh kita bersama, ya. Kenapa? Cukai akan membahagiakan serangkaian tadi, ya, bahkan kemudian meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, untuk itu tertib, untuk itu kita tekun berusaha. Kalau ada hal-hal yang sulit, mari kita bicara, mari kita diskusikan, dan kemudian kita ambil kebijakannya, dan kita selesaikan masalah itu secara baik, dan dana cukai, dana bagi hasil cukai itu bisa bermanfaat seoptimal mungkin.
Baik, kalau ada masalah bisa disampaikan. Ya. Untuk selanjutnya dirumuskan kebijakan yang membawa kebermanfaatan untuk semua. Dari Pak Dedi boleh Pak disampaikan terkhusus untuk warga Banjarnegara nih Pak. Nggih, untuk seluruh warga Banjarnegara, pesan kami adalah terutama untuk petani tembakau. Kita bersama-sama mendukung program yang ada di lingkungan panjenengan, yaitu dengan dana bagi hasil juga hasil tembakau untuk dikawal sehingga hasilnya lebih baik. Dan untuk masyarakat umum, terutama untuk perokok ini, perokok kami ingatkan ya tolong untuk memberi rokok yang rokok legal, jangan pakai rokok ilegal. Kita bersama gempur rokok ilegal karena hasil dari cukai tembakau ini akan kembali ke masyarakat, tentu saja akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat Banjarnegara secara umum. Saya ikut Mbak Ellen. Baik, ini perlu digarisbawahi untuk para perokok bisa mengkonsumsi rokok yang legal, jangan menggunakan rokok-rokok ilegal seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya telah hadir pada acara dialog interaktif kali ini. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Bapak semua. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, demikianlah dialog interaktif kali ini terkait dengan pengembangan ekonomi dan pertanian melalui DBH-CHT atau Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Terima kasih telah menyaksikan program acara kali ini. Saya Elina Putri pamit undur diri dan sampai jumpa.